PKI Fatulumah dengan merasa amat bangga bahwa pagi ini akan menyelenggarakan ceramah dengan menampilkan seorang Ustadz muda yang sedang populer, Muhammad Hussein Ejak, yang akan menampilkan sebuah tema menarik, apik, sekaligus mengusung rasa keilmuan. Apa kabar gajah kini dan nanti? Beliau telah hadir di hadapan kita, dan tentu saja bagi para pemerhati gajah, sosok ini bukanlah sesuatu yang asing, selain suatu kebanggaan bahwa beliau dapat hadir bersama-sama kita di lingkungan Masjid Fatulumah. Muhammad Hussein Gajah adalah putra Cilengsi, Bogor asli, yang adalah seorang relawan, penulis lepas, juga kontributor di YouTube yang kerap kali info-infonya menampilkan fakta-fakta. Oleh karena itu, beliau sangat familiar. Kiprah beliau, Bapak dan Ibu sekalian, bukan semata terkait dengan ibadah, tetapi juga menyangkut sisi-sisi kemanusiaan. Beliau adalah dikenal sebagai founder di bidang sosial kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dari untuk oleh umat bertaraf internasional dalam organisasi yang bernama di International Networking of Humanitarian. Rasa-rasanya Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak sabar ingin menentukan bagaimana cerita ceramah yang akan beliau sampaikan. Namun sebagaimana acara formal, sebelum itu akan disampaikan rangkaian acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua DKN, yang ketiga ceramah, dan yang keempat penutup. Untuk itu, kepada Ketua DKN yang diwakili oleh Bapak Yudi, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan rahmat dan hidayahnya dan bisa hadir untuk bersama-sama menyaksikan sebetulnya. Kalau dari kita lebih jauh begaja, maka kemudian ada orang dari sana datang, dan hari ini kita mendapatkan update laporan terakhir, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Salawat dan salam adalah kita senantiasa kita mohonkan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ustaz Muhammad Hussein Gajah, selamat datang Ustaz. Meski Sumping, beliau dari Cilengsi, berarti sebetulnya ngerti bahasa Indonesia, dan masih menurut saya untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Inilah kami jamaah Masjid Fatulumah, dan juga kami mengundang dari forum silaturahmi antar masjid Subhanallah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Inilah salah satu kegiatan yang kami selenggarakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Kami berinformasikan bahwa masjid sebesar ini harusnya menjadi pusat dakwah untuk seluruh masjid di Margahayu minimal yang ada 32 masjid. Jadi salah satu programnya adalah kita mendatangkan beberapa ustaz dari luar, dan juga untuk kegiatan Masjid Fatulumah setiap minggu subuh itu ada kegiatan ceramah. Misalnya ada pengajar atau misalnya guru besar dari yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan insya Allah bulan Ramadan nanti selama 30 hari subuh kita akan menyelenggarakan kegiatan diisi oleh ceramah dari luar. Jadi banyak kenapa harus dari
luar karena memang sebagai tadi bahwa kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah yang ada di Margahayu. Sekali lagi dan Ustadz permohonan maaf dari Ketua DKM, beliau beserta istri sedang melaksanakan ibadah umroh baru berangkat tanggal 20 kemarin. Jadi benar tidak bisa hadir, tapi tetap salah untuk Ustadz Muhammad Hussein Gaza dan untuk seluruh kita semua. Mari Bapak Ibu jamaah Masjid Fathul Ummah, kita dengarkan update terkini tentang Palestina dan khususnya Gaza. Oleh karena itu kita sama-sama simak dan kita sama-sama dengarkan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan sebuah kuis dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab. Bagi mereka yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Pertanyaan yang pertama, tolong Pak Fikri diawasi siapa yang pertama kali mengangkat tangan untuk menjawab. Pertanyaan pertama adalah, siapakah YouTuber yang kerap kali menyampaikan info-info aktual kepada publik? Mana yang pertama? Oh, namanya Pak. Coba ditunjuk Pak. Nah, ini dapat hadiah langsung. Ya, silakan. Yang menang tadi siapa Pak? Silakan. Ini hadiah dari sponsor untuk diserahkan langsung. Ya. Jawabannya belum. Yang pertama yang mana? Oh, yang ini. Yang silakan Pak. Tapi ini namanya siapa? Saya Fikri Ahmadi. Ya. Jawabannya adalah Pak Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Betul Pak ya? Silakan. Yang kedua, ini pertanyaan barangkali hanya sebagian orang yang tahu, tapi bagi para pengamat gajah, saya yakin sudah dikenal. Muhammad Hussein adalah putra Bogor, kelahiran 36 tahun yang lalu, asli orang Sunda dan masih bisa berbahasa Sunda. Tetapi karena beliau tinggal puluhan tahun di Palestina, sehingga lubang sebut pun dapat beliau ketahui. Pertanyaannya adalah, siapakah nama istri dari Muhammad Hussein? Yang pertama, siapa namanya Pak? Mas Budi Pak. Mas Budi, apa jawabannya? Jinan. Alhamdulillah, istri beliau adalah Jinan, asli dari Palestina. Silakan nanya Pak Fikri. Beliau berarti benar-benar pemerhati gajah. Terima kasih. Baik, acara akan segera dimulai dan kami serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Hussein. Kami persilakan. Ya, baik. Untuk nama Allah Pak di Masjid Pak. Untuk nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu kumaha dana bikin syuting. Bikin syutingnya kita. Alhamdulillah benar ya, nomor saya lagi teh asli orang Sunda pun bapak orang leres Garut, orang leres Garut pun biang orang Bandung Cikalongwetan. Jadi alhamdulillah ada sekolah kita ahlu Sunda wal Jamaah. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini bisa bersamai Bapak Ibu semua para pejuang-pejuang sungguh. Sebetulnya permintaan kajian di Bandung ini gak ada yang sungguh sebetulnya. Cuma saya sengaja membuka tambahan waktu. Saya bilang kalau saya ada kajian di Bandung supaya ada sungguh. Ada mana-mana satu ini saya harus buka kajian sungguh untuk mencari keberkahan sungguh itu. Dan kalau kita bicara Palestina, kita bicara Gaza, kita bicara semangat perjuangan, energi perjuangan. Dan kalau kita bicara perjuangan, ini hanya akan bisa diresapi dan ditadaburi oleh orang-orang yang biasa bangun sungguh. Para pejuang-pejuang sungguhnya, pejuang-pejuang sungguhnya. Saya berharap lebih sebetulnya. Namun ya, inilah seperti ini keadaan kita. Pejuang-pejuang sungguhnya rata-rata orang-orang yang sedang berkeribut. Ya, anak-anak yang muda yang masih kecil kulitnya tidak ada tinggal di sini. Hanya 1, 2, 3 orang. Sangat menyedihkan sekali gitu ya, kita semua orang. Tapi nggak apa-apa. Saya lebih semangat bicara di hadapan orang yang keribut, tapi semangatnya masih kencang. Karena banyak orang di luar sana kulitnya kencang, tapi semangatnya keribut. Ini yang menjadi masalah. Subuh adalah simbol perjuangan umat Islam. Orang-orang yang melawan gelombang matanya saja kalah, tidak atas bicara perjuangan. Belum waktunya untuk bicara perjuangan, karena perjuangan di medan tempur di Gaza ini tidak hanya melawan gelombang mata, tapi melawan tank-tank baja. Jadi subuh ini adalah barometer sebesar apa keseriusan kita memperjuangkan Palestina. Lihat ada solusinya. Suatu hari salah seorang Perdana Menteri Israel yang kelima, namanya Golda Meir, ibu-ibu ya, ditanya oleh wartawan, Bu, ibu ini semenjak jadi Perdana Menteri banyak kebijakan-kebijakan yang benar sangat ekstrim, sangat provokatif terhadap orang Palestina. Pembakaran Masjid Al-Aqsa juga terjadi di masa beliau. Golda Meir ditanya oleh wartawan, "Mau ibu takut dikeroyok sama umat muslim yang jumlahnya miliaran?" Aduh, kata dia, kami takut, jujur saja, takut oleh umat muslim yang jumlahnya banyak. Jadi bukan umat muslim yang sekarang kami takut. Kami takut umat muslim yang sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Maka dari itu sholat subuh ini menjadi barometer. Kalau sholat subuh kita banyak, itu otomatis menggetarkan, menciutkan nyali orang-orang Yahudi. Tapi kalau sholat subuhnya masih seiprit ya, 2 soft, 3 soft, jauh dari sholat Jumat, maka sejauh itulah Palestina itu akan merdeka, jauh. Maka dari itu sebetulnya semangat kita datang ke masjid di waktu subuh itu juga usaha kita memperdekat
kemenangan dan kebebasan Palestina. Saya sering mengatakan kepada anak muda, Allah sudah memberikan syarat dalam Al-Quran dalam Al-Isra ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Kata Allah, subhanalladzi, maha suci yang telah memperjalankan hambanya di satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini adalah syarat hubungan antara masjid, para pembebas Baitul Maqdis, para pembebas Masjidil Aqsa ini harus orang yang berasal dari masjid. Orang-orang yang malas melakukan masjidnya, masjid kompleknya, itu belum pantas untuk bicara pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Enggak, ini barometer. Hanya orang-orang masjid yang akan membebaskan masjid lain. Pertempuran pertarungan umat Islam melawan Yahudi di akhir zaman ini pertempuran spesial, ini pertempuran final. Seperti kalau kita bicara final antara Argentina melawan Prancis di Piala Dunia misalnya, para pelatih mereka hanya akan menurunkan formasi terbaik, pemain terbaik. Nggak mungkin mereka mainkan cadangan, apalagi supporter dimainkan di partai final. Tapi yang mereka turunkan adalah orang terbaik. Kalau kita ada Lionel Messi, ada juga misalnya siapa lagi bisa tahu tanya Messi doang, ya Alvarez misalnya, Di Maria. Nah, sama seperti umat Islam hari ini, ketika Allah SWT akan memastikan akan ada pertempuran akhir zaman antara umat Islam dan orang Yahudi, Allah hanya akan memilih orang terbaik. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang itu Allah memberikan kemuliaan bisa hadir dalam pertempuran ini, perjuangan ini. Makanya saya tak suka frustasi, suka marah juga. Saya itu ada orang anak muda yang terlalu sibuk ya membahas tentang kondisi akhir zaman, terlalu semangat mengikuti kajian-kajian akhir zaman, tapi ya outputnya keliru ketika dibahas tentang Imam Mahdi yang akan datang memimpin umat Islam. Banyak di antara kita yang berpikir, oh udahlah ngapain capek-capek, ntar juga ada Imam Mahdi datang. Imam Mahdi datang, kita juga bebas Palestina, kita ntar ikut aja. Kalau sudah ada kita gabung, gitu Pak ya. Ini konsep keliru. Ingat, Imam Mahdi itu akan hadir kurang lebih hampir bersamaan dengan hadirnya Dajjal. Dan fitnah Dajjal ini fitnah yang paling membahayakan. Kata Nabi apa? Tidak ada satu Nabi pun yang pernah mengutus dari Adam sampai Nabi terakhir kecuali mengingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Artinya fitnah yang sangat berat. Kita yang selama ini terlalu GR, terlalu kepedean, insya Allah kalau Imam Mahdi datang, insya Allah kita akan gabung Muhammad. Dengan mental seperti ini, siapa jamin kalau kalian tidak akan bergabung dengan Dajjal? Jangan-jangan kepedean gabung Muhammad malah maksudnya barisan Dajjal. Hari ini Allah sudah mengirimkan banyak isyarat untuk kita bangkit, untuk kita sadar. Yang tahu adalah warga Gaza. Masya Allah, warga Gaza ini adalah sebuah anugerah. Ya. Palestina adalah sebuah anugerah buat kita semua. Warga Gaza ini adalah barometer keimanan kita. Kita kalau bicara iman, nggak usah terlalu tenggelam dalam retorika, dalam teori. Cukup melihat sebenarnya anak Gaza yang tersenyum lebar di antara runtuhan, itu keimanan. Itu mengajar kita keimanan. Cukup melihat ibu-ibu warga Palestina itu, mereka menangis ketika anak-anaknya dibunuh. Mereka menangis. Seorang ibu manusia wajar, tapi apa kata mereka? Alhamdulillah, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu keimanan. Makanya sebuah hadis
Dan Rasulullah bersabda, ini hadis Abu Darda, baiknya aku tunaimun, kata Rasulullah, ketika saya sedang tidur, tentu za'al tahta risalati amud al-kitab, cahaya, ya, apa namanya, tiap agama, tiap Al-Quran dicabut dari bawah tempat tidurku, dari bawah batang. Kemudian kata Rasulullah, aku ikuti cahaya itu. Aku kira Allah menarik keberkahan dari dunia. Aku ikuti cahaya itu. Wahai Muslim Syam. Cahaya ini berakhir di mana? Di wilayah Syam. Bercahaya Syam. Allah kata Nabi, ala innal imana hina ma taqa'ul fitnah bisyam. Ketahuilah ya para sahabatku, keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela di sana sini, itu adalah Syam. Syam adalah parameter keimanan. Palestina adalah ukuran tolak ukur sebesar apa, sepenuhnya apa Islam terhadap perjuangan Baitul Maqdis, maka setinggi itulah kualitas imannya. Dan sekecil apa, seabai apa umat Islam ketika bicara Baitul Maqdis, maka seburuk itulah keimanannya di akhir zaman. Makanya Pak, Bu, saya selalu katakan, kalau kita mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong mengandalkan logika semata, otak kiri semata. Kalau kita mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong diperbudak oleh rasio kita, rasionalitas kita, akal kita. Nggak akan nyampe, nggak akan nyambung. Jangan melihat Gaza, membaca Gaza hanya mengatakan logika. Tapi kita repot sendiri, kemudian sendiri. Kalau kita terlalu memaksakan diri membicarakan Gaza dengan logika kita, nanti yang keluar statement nyeleneh, ngawur. Contoh apa? Ada salah seorang tokoh, ya, dia punya seorang syekh, ngisi kajian di mana-mana. Dia bicara Gaza, dia bilang apa? Israel itu kekuatan sangat luar biasa hebat dengan pasokan senjata terbatas dari Eropa. Bu, rumah dalam dulu. Soal saya jelas kan? Jelasnya alhamdulillah. Ya, abdi kesian. Kalau soal abdi itu jelas. Jelasnya alhamdulillah. Kata orang ini, Israel ini kan semua negara adidaya yang di backup Amerika, Inggris. Masa kalau Hamas, Hamas kecil aja nggak bisa menang. Dia terlalu diperbudak orang logika dia. Akhirnya, karena dia langsung membaca peristiwa di Gaza dengan logika, dia sampai dengan kesimpulan apa? Memang ternyata Hamas ini adalah buatan Yahudi, buatan Israel. Ada apa yang itu Pak? Ada kan? Akhirnya menyebutkan bahwa memang Hamas ini buatan Israel. Ada logis Israel ini kan bisa menghancurkan Gaza, menghancurkan Hamas yang kecil. Makanya Pak, kalau bicara Gaza jangan bicara logika, nggak akan nyambung. Bicara apa dulu? Keimanan. Kalau bicara logika dulu, ya nggak akan nyampe bagaimana dia Musa bisa selamat dari kejaran Firaun. Nggak akan bisa kalau bicara logika, tapi kita akan berikan keimanan di situ. Allah mengatakan, wahai Musa, pukul itu laut 3 kali, terbelah laut itu. Kalau bicara logika, bagaimana Ibrahim selamat dari kebakaran luar biasa itu? Kita bicara hal Palestina, bicara keimanan. Nabi Musa orang Palestina, Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Yusuf orang Palestina, Nabi Zakaria dan Yahya dan Sulaiman dan Jabir orang Palestina. Di masa ini Allah banyak berkahan, banyak kalauan, banyak berjazat. Memang betul sih Pak. Kalau kita bicara Gaza ini sulit bicara logika. Bayangkan Israel membebani Gaza, memperlakukan Gaza sejak 2006, dibatasi muslimnya, pangan dibatasi, tanah makan dibatasi. Saya di Gaza Bu, itu listrik per hari cuma 4 jam. Kalau lagi nggak musuh 8 jam,
nggak pernah Nabi baca itu. Itu di Gaza. Kalau untuk baca paling setahun itu paling cuma seminggu. Tuh ada baca kan. Saya enggak 4 jam per hari. Jadi orang dibatasi lawan saat itulah akan blokade. Sejak 2006 diblokade dan setiap 2 tahun 4 tahun sekali itu dibombardir. 2008 juga dibombardir dan bisa dihancurkan. Bahkan kapal militer juga dihancurkan. Rumah dihancurkan. 2012 saya sudah di Gaza itu. Lagi dibombardir. Itu pengalaman pertama saya merasakan bagaimana dahsyatnya bombardir Israel. Oh, bombardir sana sini dalam keterangan Gaza. 2014 kami diserang lagi 50 hari. 2021 14 hari. Dibombardir setiap kali Gaza lagi mau kembang dihancurkan. Tapi nggak hancur, nggak bisa dikuasai oleh Zionis. Memang nggak bisa dikenal logika. Karena kita adanya logika. Tapi kalau orang Gaza ini perjuangan pun mereka tidak menggunakan logika semata. Orang Gaza ini perjuangannya Pak, ini dengan iman. Luar biasa. Ini yang saya lihat dari Gaza itu. Al-Quran itu sudah menjadi apa ya? Tidak hanya bacaan dari itu. Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi bagian dari kehidupan mereka, bagian dari jihad mereka. Makanya satu video, orang pernah lihat ya? Video salah satu pejuang keluar dari terowongan bawa bom menuju tank baja sambil dia sikat ya. Bacaan amin mereka yang saja, amin khalfihim saja, fa'asyailah fahum la yubsirun. Itu sebelum dia mendekati tank baja. Itu berita-berita dunia nggak harus pikir ini gimana sih orang tank tangan kosong gitu. Ya deketin itu kan pakai gitu ya. Taruh di tank baja sambil dibaca Yasin. Artinya bu, surat itu yang dibaca itu jangan min baini sadaqah kata Allah, dan kami menjadikan di hadapan mereka itu sekat tembok di belakang jalan tembok, dan kami membuat mereka tidak bisa melihat. Itu ayat yang dibaca dalam sasaran ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu Nabi SAW dikepung oleh kafir Quraisy di rumahnya. Orang kafir Quraisy tahu nih Nabi Muhammad pengen hijrah ke Madinah, dikepung oleh mereka. Tapi Nabi SAW membaca doa itu, membaca ayat itu. Selama membuat orang-orang Quraisy itu tertutup matanya, nggak bisa melihat, nggak bisa menyaksikan keluar dari rumah. Itu yang dibacakan oleh para pejuang Gaza, Al-Quran, ketika mereka di medan juang berjihad. Tapi Pak, tolong jangan disederhanakan ya. Nanti ada operasi zebra, operasi tilang menilang, bahwa naik motor adalah polisi. Wajahnya gue sadar, kami hafil sadar. Pasti kalau disuruh berjalan gitu kan, biar nggak kelihatan sama polisi tilang itu. Itu bukan polisi yang kayak. Tapi boleh coba sih kalau apa? Coba penasaran. Jadi itulah para pejuang itu. Ketika mereka menembak, ya menembak ke roket mereka menuju tank itu jauh dari dekat itu. Sampai dengan posisi yang enggak stabil, ya kan? Mereka nembak itu di atas bebatuan yang enggak stabil sebetulnya. Saya kan tembak, kamu mereka baca. Itu ayat yang Allah firman, dan tidaklah kalian menembak ketika kalian menembak sebenarnya kalian yang menembak. Hancur rumah untuk tembak. Kalau bukan karena Al-Quran, kalau bukan Al-Quran, nggak mungkin kalian bertahan. Nggak mungkin bertahan sehari itu, nggak mungkin sehari dia. Yang nyerang siapa? Israel, Inggris, Amerika. Dengan tank-tank bajanya, dengan pesawat militernya. Jangan lagi kecil-kecil kekuatan besar tapi nggak hancur-hancur. Kalau bukan Al-Quran, nggak akan bisa bertahan. Apa? Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah, "Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah SWT mengangkat derajat kaum masyarakat yang memuliakan Al-Quran.
dan Allah menghinakan masyarakat yang merendahkan Al-Quran. Orang Gaza, masya Allah. Saya melihat kerawatan kuasa sendiri deh. Ya, apakah saya menjaga itu? Ada videonya di YouTube atau Instagram sudah dihapus misalnya juga. Anak-anak itu jalan ya pakai baju kaos, naik keluar gitu ya. Berdua saya melihat dia jadi berdua. Enggak sampai vegetan. Kalau dia gini gitu ya. Berdua anak situ bermain HP gitu kan, tuh main Mobile Legends gitu kan. Kalau yang dewasanya mainnya apa? Mainnya apa namanya itu? Slot, beach slot. Kalau orang Gaza kecilnya itu saya lihat kan sambil main sambil berlapor atau berjalan sambil jalan itu loh, sambil ngobrol jalan itu jalan. Luar biasa itu. Makanya kalau Muslim taala menjaga mereka, karena mereka masih menjaga Al-Quran. Orang seperti itu kok difitnah Syiah. Orang mulai seperti itu difitnah kafir. Seorang yang tadi diperbudak oleh mereka itu menunjukkan dalam videonya Hamas. Istilah haknya itu ular katanya. Rafidah. Tahu apa itu Rafidah? Rafidah itu sekte Syiah yang kesesatannya sudah sampai ke kekafiran. Syiah ini kan level-level, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah namanya Syiah Rafidah ini yang sudah paling kafir ini, yang mencaci para sahabat, yang menghina ummul mukminin. Para pejuang-pejuang Gaza ini dituduh Rafidah oleh orang yang mengaku beriman Muslim dan mengaku ulama. Tapi ada hadis satu bersabda apa? Man kafar musliman faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia telah kafir. Alhamdulillah. Bicara Gaza bukan bicara orang biasa. Ini bicara orang pilihan. Kemarin saya melihat ada ibu, ya dalam video, anaknya mati semua dibunuh. Apa dia bilang? Wahai anakku, auladi, banati, fidaan li Filistin, lil Aqsa, lil Baitul Maqdis. Wahai anaknya, kadang-kadang saya nyebutnya apa? Dosa nyamuk. Siap dosa nyamuk. Anak-anakku meninggal, tapi adalah hak yang harus kami bayar untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mereka paham, mereka orang pilihan Allah yang Allah pilih dari sekian pilihan umatnya, orang Gaza orang terpilih untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka paham, mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini adalah sebuah perniagaan yang harus dibayar dengan apa? Harga mahal. Mereka sedang berjuang dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya Allah ini sedang membeli dan orang beriman itu membeli apa? Membeli harta dan jiwa mereka untuk ditukar dengan mata Allah yang namanya apa? Surga. Jadi mereka sedang berniaga di sana. Itulah keterangan negara. Karena mereka tahu ini semua punya Allah, ini titipan Allah. Anak saya ini yang saya besarkan itu untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Tanah Allah di sana. Masjid Al-Aqsa itu masjid besar yang dititipkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Maka ketika kita membaca hadis, ada hadis Rasulullah bersabda, ini hadis ini populer banget nih. La tusyaddu bihamd illa ila thalath masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, jangan kalian maksain untuk pergi jauh-jauh dari rumah, harus mengeluarkan uang yang banyak, tenaga yang banyak. Jangan maksain keluar jauh-jauh dari tempat kalian, kecuali kalau mau ke tempat ini, kata Nabi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil. Artinya apa? Dengan kata lain, kalau kita pahami dengan metode lain, paksain ke Masjidil Haram, paksain ke Masjidil Nabawi, paksain Masjidil Aqsa. Tapi karena kita sekarang sedang dimanipulasi oleh Yahudi, kita sedang didinagokan oleh Yahudi,
Sekarang kita fokusnya cuma di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Umroh yang salah aja dulu itu. Kita dilupakan pada Masjidil Aqsa. Padahal hadis Nabi itu artinya bukan sekedar mengunjungi, tapi apa? Beliau berpesan kepada umatku, seperti nanti aku titipkan 3 masjid ini. Selesai dikunjungilah, dijaga, dipelihara. Jangan sampai kotor, jangan sampai sepi, jangan sampai apa? Jangan sampai rusak. Akan dijaga, jangan sampai bukan musuh. Tapi kita seandainya sedang dibutakan mata kita. Selama ini kita melihat Masjidil Aqsa itu mah orang Palestina, astagfirullah. Bu, bayangin sih, kita di sekarang ini masjid apa namanya? Fathul Ummah. Bayangin, kita pulang habis kerja kita pulang. Nanti jam 10 kita dapat kabar. Allah Akbar. Masjid Fathul Ummah sudah diduduki oleh tentara Cina. Sudah dibakar mushafnya, diinjak-injak karpetnya, dirusak jendela-jendelanya. Kira-kira kita mana Pak? Mana kita? Pasti kita semua benar-benar mendatangi masjid ini ya dengan kemarahan dan siap untuk mati membela masjid ini, betul Pak ya? Kenapa kita datang gitu terhadap Masjidil Aqsa? Kenapa kita akan sesentimen itu atau semaksimal itu untuk Masjidil Aqsa? Ada apa ini? Ini asal Masjidil Aqsa ini kita sudah sering melihat bagaimana umat Islam di sana ditembaki, diserang. Cuma karena kita dengan orang serius, jadi kemarahan kita ini sudah ya situasi aja. Sementara setelahnya kita lupa lagi. Kita membiarkan Masjidil Aqsa ini hanya diperjuangkan oleh umat Islam Palestina. Kita anggap bahwa mereka orang Palestina sedang memperjuangkan musuh kita, dan mereka memperjuangkan musuh kita dengan mengorbankan nyawa mereka. Kita ini masalahnya bicara Palestina, aduh miris. Kita masih bicara Palestina, masih bicara musiman. Sebulan sekali kita nangis Palestina itu. Terus sebulan tidur, betul Bu ya? Kita setahun sekali kita itu dalam donasi. Entar sebulan itu lupa. Ini enggak fair, ini enggak adil. Kenapa? Karena yang menjaga itu Bu, Israel itu menjaga Palestina itu enggak sebulan sekali, enggak setahun sekali. Enggak ada kita nyambung. Kita erahan dulu ya, enggak usah berhenti lah, kita berdiri dulu nih. Enggak usah terlalu Palestina, kita istirahat dulu 10 bulan saja. Enggak ada. Mereka menjajah Palestina, menghinakan Baitul Maqdis, menodai Masjidil Aqsa. Itu setiap hari, sepanjang tahun. Kenapa kita mau perjalanan Palestina yang enggak setiap hari? Cuma setahun sekali, kenapa? Karena kita kurang kepedulian. Demi Allah, seandainya baginda Nabi Muhammad SAW hidup hari ini, Allah beliau akan fokus terhadap Palestina. Gak akan berhitung beliau dan Masjidil Aqsa ini dinodai. Dan kalau Nabi Muhammad hidup, tidak mungkin beliau ini memperjaga Masjidil Aqsa dengan tenaga sisa, dengan uang sisa, energi sisa. Kan kita gitu kan? Kalau kita berjalan Palestina, entah dulu kita itu dulu kebutuhan kita untuk bensin, untuk makan, kita amalkan dulu kehidupan kita nih. Kalau ada uang sisa, baru kita ke Palestina, gitu ya. Gimana kita melakukan Palestina? Kita masih memiliki sisa untuk Palestina. Padahal Masjidil Aqsa ini jantung dunia. Ini diketahui oleh seluruh orang kafir itu. Makanya dari kalau kita baca sejarah, semua kekuatan dunia yang memiliki potensi menguasai dunia, mereka itu kuasa di Palestina. Karena mereka tahu berat siapa kuasa Palestina, maka dia menguasai dunia. Persia, Romawi, Yunani kuno, Mongol, ya suku Mongol itu, suku barbar itu, semua kekuatan itu tahu. Kalau kita ngomong masa dunia, Palestina hari ini kita akan fokus di sana. Ada apa ini?
Di mana Ustaz orang-orang Arab ini tuh? Gitu ya, kalian tidak? Di mana tuh negara Timur Tengah itu kenapa bergerasi? Kan mereka ada sebenarnya. Kenapa? Di mana tentara-tentara pasukan Arab itu? Sama lah dengan pasukan kita di Indonesia. Kita punya tentara kan? Kita punya jatuh kurban. Kenapa kita dikirim ke sana ke Palestina? Karena pada hakikatnya kita semua sedang terjajah. Seluruh dunia sedang terjajah, terbelenggu, tersangkut. Satu-satunya masyarakat di dunia yang merdeka hari ini cuma orang Gaza. Masyarakat yang tak tersandra, yang tangannya terbelenggu, cuma orang Gaza. Kita semua terbelenggu. Makanya setiap kita melihat Masjid Al-Aqsa ini diserang sembuh, kita bisa nangis dari jauh, memancar, marah. Cuma ada satu masyarakat yang bisa menghujani Tel Aviv, bisa menghujani Israel, bisa menghukum Israel atas kejadian terhadap Al-Aqsa. Siapa itu? Warga Gaza. Perjuangan kita hari ini Pak sedang diwakili oleh warga Gaza. Pak, kita juga harus mendukung warga Gaza ini. Orang masa Amerika, Inggris, Prancis ini all out totalitas mendukung penjajahan, kita tidak totalitas. Kita yang setengah-setengah. Wajar kalau kita dihidang setengah-setengah. Kita sedang rendahkan hari ini bawah kita. Karena kita tetap totalitas sampai Palestina. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah hadis dari sahabat ini salah seorang sahabat yang juga dia pembantu khusus Nabi SAW. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, sudah dekat masa di mana kita bangsa ini akan dijadikan santapan, dikeroyok oleh orang-orang musuh kita. Mereka saling mentraktir, saling memanggil, kembali kali ayo orang lutut lah, orang Islam, orang tua, ya, kalau bahasa Sundanya, ya. Ayo orang tua, orang nenda ya, orang Islam. Seperti sekelompok hewan buas yang sedang memakan buruan. Nah, kata sahabat, qila hal min qillatin ahli min Rasulullah. Rasulullah, kita jadi saudara, kita jadi bacaan, kita ceritanya. Apakah itu kami sedikit ya Rasulullah? Kami jadi saudara orang kafir. Qala bersabda Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Oh, sanes kalian itu hari itu banyak berkisah luber di mana-mana kalian itu banyak pilihan. Walakin nakum muslihatun kautai sail. Tapi hari itu kalian seperti buih-buih ombak di tepi pantai. Banyak, tapi dan kekuatan lemah. Wala yanza'allahu min suduri aduikum al-dahana tafikum. Kata Rasulullah, hari itu Allah cabut wibawa kalian dari dada-dada musuh kalian. Enggak ada kita wibawanya. Ketika pejuang di Gaza malam itu, ketika Israel mendeklarasikan perang, Amerika Inggris langsung mengirimkan kapal induknya berisi apa? Logistik, pesawat tempur, peralatan militer, teknologi militer, pasukan militer dikirim semua. Umat Islam kirim apa? Orang Arab kirim apa ke Gaza? Kayak kafan dikirim ke Gaza. Minuman mineral, snack-snack ringan. Kadang-kadang kirim senjata. Kita dengar di bawahnya hari itu. Memang sudah Allah jelaskan itu, Allah harus tegaskan melalui lisan Rasulullah. Hari itu Allah cabut di bawah kalian, kalian ada di bawahnya. Wala yaqfatallahu fi qulubikum al-wahn. Hari itu kata Rasulullah, Allah tanamkan satu penyakit di hati kalian yang bernama wahn. Qila, oh mana wahnya Rasulullah? Kata sahabat, apa itu wahnya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan apa Pak? Cinta dunia dan lain takut mati. Takut bahasa Arabnya itu khauf, ru'b, takut itu.
Kalau karahiyatul maut artinya apa? Benci kematian. Itu sudah dipahami. Cinta dunia dan benci mati. Ini dua sifat yang unik. Kalau kita sederhanakan, cinta dunia artinya apa? Medit, pelit cinta dunia itu. Kalau kenal benci kematian artinya apa? Pengecut, pelit dan pengecut. Sudah itu loh sifat orang muslim hari ini. Itu jadi alat untuk kita itu Pak untuk mendiagnosa. Jangan-jangan kita kenal lagi ini lagi. Apa indikasinya? Apa gejala penyakit ini? Pelit dan pengecut. Mau kirim ke Gaza takut sangat teroris, pengecut namanya. Mau kirim ke Gaza duitnya puluhan juta yang dikirim cuma 500.000 sejuta. Itu gitu kan, aduh kalau dikasih Gaza ya berat terus. Jangan kenapa penyakit bahan itu. Saya ngisi Jawa Tengah keliling, saya 4 hari Jawa Tengah. Sampai di sebuah desa sampai di Dieng itu pegunungan. Isinya itu orang petani. Saya di sini subuh sampai di sini saya subuh. Setelah mengisi kajian, ibu ada seorang ibu petani itu sekarang tangannya kayak tangan petani lah, bukan tangan sosialita kan beda ya, tangan ibu sosialita itu. Ustaz, kamu tergih, Ustaz, kamu tergih, Ustaz, saya nggak mau uang Ustaz subuh. Saya ada cincin emas Ustaz, tolong dikirimkan ke masjid Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Saya bilang tadi nggak gampang nggak melepas cincin emas itu untuk persidangan. Gampang nggak gampang, sulit itu. Tapi karena Rasulullah sudah memberi sudah ya membersihkan ibu dari penyakit bahan, nggak takutnya dia, nggak takut dimarahin suami. Mana cintamu? Nggak takut. Menurut bagi itu lebih baik karena aku nggak dihiasi oleh emas daripada aku nggak tega melihat orang Palestina itu tidak bisa makan. Saya ambil cincin ini. Itu kayak ibu itu. Semalam saya di sini di apa? Di Jakarta Convention Center itu semalam. Oke, saya datang ke Bandung ini jam 2 dari malam itu. Bisa juga ada ibu juga ketika saya di sana penemas cincin emas. Ya Allah, cincin emas sampai satu emas ini kalau kita mati kalau dibawa mati. Ya. Kalau dikirim ke Gaza, kita uangkan, kemudian kita berikan pakaian, kita berikan Al-Quran, kita berikan makanan, kita bangun rumah. Ini pahala jariahnya kita di Indonesia, tapi pahala kita banyak dari umur Nabi. Wah, keren banget itu. Atau jariah, apa kata Nabi? Kata Nabi. Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan atau berperang dengan Allah, maka dia tidak perang. Kayak dia punya mobil-mobil 1, 2, 3, 4. Ngapain sih koleksi mobil segala? Rumah di koleksi banyak-banyak. Untuk apa? Untuk anak-anak masa depan. Takut banget anak-anak masa itu. Daripada ngaburin, daripada ya bawa uang untuk maintenance, untuk reparasi mobil itu, untuk sholat. Kirimkan aja, jual, kirim untuk Gaza. Masya Allah. Itu namanya kualitas. Itu namanya moral. Itulah perjuangan. Jangan kasih yang sisa untuk Palestina, kasih yang terbaik untuk Palestina. Baik, sebelum saya akhiri materi hari ini, dan kita akan mungkin ada sesi tanya jawab saja. Ada satu hadis, ya, satu hadis ini bagus banget, penting banget untuk kita pahami. Alasan selama ini kita angin-anginan Pak, ketika bicara Palestina, kita ini sering redupnya. Kenapa? Karena kita salah memandang isu Palestina. Saya kan kalau ngisi kajian-kajian di mana pun berada, kalau tim saya yang bikin banner sepatu, itu saya nggak pernah itu tulis siapkan infak terbaik untuk Palestina. Siapkan adalah terbaik enggak? Karena saya ngisi kajian-kajian seperti ini nggak seperti yang udah-udah. Syekh Palestina datang, isi kajian, diterjemahkan sebentar. Informasi itu aja, nggak ada yang baru. Ujung-ujungnya kamu punya donasi. Soalnya kalau kita bicara Palestina hanya donasi.
materi. Kalau kita sudah kasih, ya katanya sudah gugur kewajiban kita. Oh itu gila. Bicara Palestina bukan bicara narasi, bukan bicara materi. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan materi, bukan cuma kita generasi lalu selesai. Itu kita sedang menghina, kita sedang merendahkan para pejuang Gaza. Kita memandang mereka dari segi materi, kacamata kasihan. Orang Gaza nggak boleh kasihani. Itu kenapa kita selama ini nggak terjaga konsistensi kita ini, nggak istiqomah. Ada kita masalah memandang Gaza dari kacamata kasihan, iba. Itu adalah motivasi yang rapuh. Allah Gaza dimuliakan dari itu. Mereka melakukan Muslim bisa memberikan kesadaran dari kita. Ada sebuah hadis dari Maimunah. Siapa itu Maimunah? Maimunah ini adalah pembantu Nabi SAW, sahabiyah muslimah, dan dia juga bekas pembantu Nabi SAW. Dan suatu kajian dia bertanya, qalat Maimunah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, kata Maimunah, instruksikan kami, berikan kami instruksi fatwa. Kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis? Bahwa apa itu Baitul Maqdis? Bahwa Palestina, Baitul Maqdis itu. Kok seorang Maimunah, seorang pembantu membahas Baitul Maqdis? Ketika Nabi masih hidup, saat itu Palestina itu sedang jadi perebutan dua kekuatan adidaya, Persia dan Romawi. Hari itu Palestina akan bebas. Ketika Nabi masih hidup, Palestina sedang dalam jajahan Romawi. Masjidil Aqsa sudah dijadikan tempat kandang kuda pasukan Romawi. Sebagai tempatnya sedang dijadikan tempat sampah. Makanya Nabi SAW ini sering banget memotivasi para sahabat, membakar semua para sahabat, membahas Masjidil Aqsa, tingkah para sahabat, menjaga agar isu Palestina ini selalu trending topik, selalu di permukaan, jangan sampai ke bawah. Jadi di Prima itu pembicaranya tentang Baitul Maqdis saja, Baitul Maqdis Palestina. Itulah kenapa Maimunah, seorang pembantu juga bicara Palestina yang sedang jadi hotspot geopolitik dunia. Palestina bukan pembicaraan yang ringan saat itu. Seperti hari ini contohnya, saya kasih contoh nih. Ibu-ibu misalnya ngumpul Bu ya, Alisa. Pernah nggak tuh Nabi Alisa terus ibu membahas tentang Ukraina melawan Rusia? Pernah nggak Bu? Nggak pernah. Karena itu bukan topik pembicaraan ringan. Ibu-ibu saya kan bicaranya, bicara masalah ini gimana sih? Ya, Ibu Fulan ya kan, apa? Bicara yang kurang baik. Ya, masing-masing yang ringan. Tapi bagaimana seorang muslimah hari itu seorang pembantu bicara tentang Baitul Maqdis tapi berat. Karena memang saat itu Nabi SAW selalu membahas tentang Baitul Maqdis, menjaga agar pembahasan itu enggak tertenggelam. Muncullah hadis ini, kata Maimunah, ya semua kami harus ngapain terhadap Masjidil Aqsa? Qala Rasulullah SAW, Abdul Mahsyar wal Mansyar. Oh, Masjidil Aqsa itu ada masyarakat. Kok banyak sih diminta fatwanya malah dikasih informasi? Ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi SAW kalau sudah bicara Palestina tidak langsung kasih instruksi. Beliau apa? Beliau edukasi dulu para umatnya sahabat itu. Oh, Palestina itu pada mahsyar tempat kita semua nanti akan dikumpulkan setelah kematian. Itulah Palestina, kata Nabi. Itu usul fiqh. Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fihi masirah. Datang kalian semua oleh para sahabat ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Bebaskan itu Palestina dari jajahan Romawi, dari kekuatan penjajahan, bebaskan dulu. Baru sholat di sana. Karena kata Nabi, sholat 1 rakaat, 2 rakaat di Baitul Maqdis itu pahalanya 2000 rakaat di masjid satu rumah, di masjid seluruh masjid di dunia, kecuali Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi sholat pahala sholat di Baitul Maqdis itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Tapi kata Nabi apa syaratnya? Datang dan bebaskan. Kata Maimunah, qalat lagi teman dalam YouTube ada tahap yang semua kami belum mampu sholat. Orang terbiasa aja kan, tentara masih lemah, jalan orang jauh lebih, nggak ada masukan.
senjatanya mutakhir. Iya tadi ya satu kumaha tuh kata Maimunah. Kira-kira kondisi Maimunah sarua sakit saat kondisi orang ayeuna. Sama kira-kira sama kondisinya. Apa kata Rasulullah? Maka perhatikan jawaban Rasulullah kepada Maimunah itu sama untuk kita juga jawabannya. Qala falyuhdi ilaihi zaitan bisajid fa inna ahadahu kana kama salafin. Kata Nabi, amun mana terbiasa kalau kata dulu membawa ke Palestina, maka falyuhdi ini firman Allah asal katanya ahada yuhdi idaan, kirimkan hadiah ke Palestina. Karena melaksanakan kirim hadiah, maka seorang telah sholat di Baitul Maqdis itu kirimkan apa boy? Lah, kok Nabi kirim hadiah? Kira selama ini kalau kirim ke Palestina niatnya apa Pak? Sedekah, yaudah, sedekah. Sedekah keliru, ini masalahnya. Sedekah ini bahasa apa sih? Bahasa apa kata Rasulullah? Bahasa apa? Bahasa apa? Sedekah. Kenapa Nabi tidak melakukan sedekah? Atau tidak melakukan infak misalnya? Kenapa melakukan hadiah? Ini pesannya, ini konsepnya, ini mindsetnya. Beda antara sedekah dengan hadiah itu. Kalau sedekah ini konsepnya dari orang kaya ke orang miskin, dari dermawan benar ke dermawan miskin. Apa miskin maksudnya? Miskin lain, sabun, sangsara. Itu sedekah itu. Dan pejabat selain celaka, dari pengendara mobil ke tukang parkir namanya sedekah. Dari pejalan kaki bisnis main jalan di trotoar ke pengemis namanya apa? Sedekah. Kalau hadiah bukan, hadiah itu pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia hormati, yang ia muliakan. Ini pesannya kepada Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kalian memandang orang Palestina sebagai orang miskin yang membutuhkan sedekah kalian. Jangan kalian memuliakan mereka, memperlakukan mereka sebagai orang baik, fakir miskin, pengemis yang meminta sedekah kalian, materi kalian, harta kalian. Jangan. Mereka adalah orang yang mulia. Maka pandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang mulia yang kalian muliakan, sebagai orang-orang terhormat yang kalian hormati, sebagai para pejuang-pejuang fisabilillah yang harus kalian cintai. Atau pemberian kita kepada mereka namanya hadiah. Ini asal dari Allah ini. Jangan asal sisa untuk Palestina. Kasih yang terbaik untuk Palestina. Hadiah. Bukan saya dulu. Ini yang dulu. Kanjeng Nabi SAW. Maka dari itu wajar kalau ibu-ibu dia itu ibu petani itu melepaskan kalau bapak sejak masih Rasulullah, engkau menantang men-challenge aku untuk kirim hadiah. Inilah hadiah pada Rasulullah Bismillah untuk Palestina. Karena motivasi yang sedekah enggak gampang untuk melihat motivasi sedekah, enggak. Itu kalau hadiah sesuatu istimewa, sesuatu yang spesial. Karena kata Nabi, berdasarkan kirim hadiah kepada Nabi, maka seorang yang berasal di Baitul Maqdis. Paham ya Bu? Jadi kuncinya, mulai hari ini kita kalau mengirim ke Palestina, niatnya apa? Selain dia, nilainya kan hadiah. Terakhir, kalau saya hadiah ini Pak, saya bertanya nih, Pak, biasanya kalau ada orang kasih hadiah ke orang lain, itu biasanya yang punya sesuatu, ya ngasih atau dikasih? Sekali lagi, orang kasih hadiah ke orang lain, biasanya yang punya sesuatu, itu yang ngasih atau yang dikasih? Yang ngasih kan? Itu maksudnya apa kata Nabi Muhammad? Bukan Palestina yang butuh kalian, kalian yang butuh Palestina. Kalian kasih hadiah kepada mereka, kenapa? Karena kalian bersyukur. Kalian harus datang ke masjid Rasul, mengamalkan darah kalian, jihad di sana. Kenapa kalian tak mampu, terbatas, perjalanan kalian sedang diri mereka. Maka bentuk support kalian tetap kirim hadiah terbaik untuk warga Palestina. Terima kasih wahai Gaza, karena telah menjadi kepanjangan tangan kalian untuk menggenggam
Israel. Kami di sini tidur nyenyak, mereka di sana di Gaza tidur kedinginan. Bom demonstrasi ini kita berada dengan golongan rasa, mereka di sana kebakaran. Kalau kita juga masih nggak sensitif keterlaluan, itu konsep hadiah. Hadiah juga konsep lainnya, enggak ditunggu diminta. Kalau sedekah iya, bapak ibu kita bangun pondok mohon sedekahnya, itu sedekah. Jadi jangan nunggu saya datang baru oh iya saya khusus saya datang, yuk kumpul itu sedekah, jangan. Inisiatif mulai hari ini setiap bulan. Ya Rasulullah, kamu menantang kami untuk kirimkan hadiah. Demi Allah kami akan kirimkan yang terbanyak. Setiap bulan kami akan potong 30% yang kami untuk Palestina. Maka berhenti sampai dari merdeka. Itu harus semangat. Itu program namanya. Ya demikian. Kurang lebihnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara ceramah subuh sudah disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Muhammad Hussein dengan begitu gegap gempita dan antusias. Ada beberapa hal yang bisa kita catat dari ceramah beliau. Yang pertama, subuh adalah barometer kemenangan Palestina. Oleh karena itu, Allah akan memilih orang-orang terbaik dalam peperangan di akhir zaman itu. Kemudian hal yang paling menarik adalah banyak suri teladan dari apa yang telah diperjuangkan oleh orang Palestina. Karena itu jangan sekali-kali menganggap remeh, menganggap miskin orang Palestina. Orang Palestina selain menempatkannya sebagai orang yang mulia. Sebab itu ini hal yang menarik. Patut kepada mereka itu dikirimi hadiah, bukan sekedar sedekah. Kesimpulan-kesimpulan yang lain telah dicatat oleh masing-masing sebagai suatu renungan untuk di rumah. Dan sebelum acara ini ditutup, ada lagi kuis untuk bapak-bapak sekalian dari sponsor kami. Pertanyaannya adalah, tarik nafas dulu. Siapakah kepala forum silaturahmi antar masjid Semangga Hari Raya? Bapak yang pertama, siapa namanya Pak? Yulmi Fardiansyah. Wah, benar kan? Silakan kalian disampaikan Namanya nama ketua forum silaturahminya Bapak Ustadz Afifuddin Alfat. Benar sekali. Kemudian yang berikutnya adalah saya memberi kesempatan kepada Ustaz Muhammad Hussein untuk langsung memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Ya, siapa nama sudah bicara asal A Abu Beda. Silakan ada yang disampaikan kepada Pak siapa? Pak Irfan. Kemudian yang paling akhir saya mohon kesiapan Pak Indi untuk memberikan pertanyaan. Pak Indi. Iya saja. Ustaz Muhammad Hussein ini asli mana? Saya bisa. Ini namanya ibu-ibu nih. Itu yang kita siapa Bu?
Monggo siapa? Dari mana Bu? Beliau pertanyaan dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Silakan, terima kasih. Ustaz betul Bapak. Betul dari Bogor Pak. Ya betul. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka dengan ini berakhir sudah acara ceramah dari yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Hussein Gajah. Dan akhirnya pertemuan ini kita tutup dengan doa akhir masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali masih ada yang memerlukan sesi foto bersama, ini ada kesempatan. Terima kasih.